Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang latihan soal-soal program linear part kedua ya, atau bagian kedua. Soal yang keenam yaitu nilai minimum fungsi objektif fx, y 5x tambah 10 yang memenuhi himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut ini. Maka langkah yang pertama adalah kita menggambar grafik sistem persamaan dari soal di atas. Kita tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita peroleh nanti yaitu 0,4 dan 8,0. Kita gambarkan, nanti ketemu daerah penyelesaiannya adalah seperti ini, di mana nanti ketemu 4 titik pojoknya, yaitu 0,1, 2,1, 2,3, dan 0,4. Ketika titik pojok ini kita masukkan ke fungsi objektifnya, sehingga menjadi, misalkan titik pojok di sini adalah 0,4 ya, kita masukkan ke fungsi objektifnya. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 4, sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 40. Juga 0,1 kita masukkan ke fungsi objektif ini ya. Nanti X-nya kita ganti 0 dan Y-nya kita ganti 1. Kita peroleh 10. Juga seterusnya untuk keempat titik tersebut. Untuk yang terakhir yaitu 2,3, X-nya kita ganti 2, Y-nya kita ganti 3, sehingga kita peroleh 40. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah minimum. Dari jawaban ini mana yang minimum? Yaitu di sini. Jadi nilai minimum fungsi fx, y 5x tambah 10y dari daerah di asir berikut ini adalah 10 ya. Soal yang ketujuh. Seorang pedagang raket badminton ingin membeli dua macam raket merek A dan merek B, paling banyak 20 buah dengan harga tidak lebih dari 2 juta rupiah. Harga merek A yaitu Rp70.000 per buah dan merek B Rp120.000 per buah. Tiap raket merek A keuntungannya adalah Rp10.000, sedangkan raket merek B adalah Rp15.000. Yang ditanyakan adalah berapa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang tersebut. Maka langkah yang pertama adalah kita mencari pertidaksamaan dari soal cerita tersebut. Kita rubah dulu menjadi variabel X dan Y. Untuk raket merek A kita rubah menjadi variabel X, raket merek B kita rubah menjadi Y ya, variabel Y. Untuk yang pertama, paling banyak pedagang itu membeli adalah 20 buah, sehingga kita peroleh X ditambah Y kurang dari sama dengan 20. Sedangkan harganya adalah 70.000 dan 120.000 dengan modal 2 juta rupiah, sehingga kita peroleh pertidaksamaan seperti ini. 70.000 X ditambah 120 Y kurang dari sama dengan 2 juta rupiah, dengan syarat X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0, sehingga kita peroleh sistem pertidaksamaan seperti ini, di mana tiap merek memiliki keuntungan masing-masing yaitu 10.000 dan 15.000. Berarti ini merupakan fungsi objektifnya, yaitu 10.000 X ditambah 15.000 Y. Bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Langkah selanjutnya yaitu kita menggambar grafik pertidaksamaan seperti ini. Kita cari titik potong-potongnya. Titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y kita peroleh 0,20 dan 20,0. Yang di sini 0,50/3 dan 200/7,0 ya, sehingga kita karena kurang dari maka grafiknya kita peroleh seperti ini. Sehingga ada titik pojoknya ya. Ini. Nah, dari gambar ini sebenarnya kita sudah bisa melihat ya, titik pertemuan antara dua garis ini adalah 8,12 jika kita menggunakan skala yang tepat ya. Jika kita tidak menggunakan skala maka harus dengan eliminasi. Maka kita eliminasi dua sistem pertidaksamaan ini. Kita rubah pertidaksamaannya menjadi persamaan, untuk mencari eliminasinya boleh ya, sehingga kita peroleh pertidaksamaan yang pertama ini kita kalikan 7. Berarti menjadi 7X ditambah 7Y sama dengan 140. Kita samakan X-nya ya. Kita peroleh
5Y-nya 60, berarti Y-nya adalah 12. Kita sekarang mencari X-nya. Y-nya kita ketemu 12, kita masukkan ke persamaan yang pertama tadi ya, sehingga kita peroleh X-nya adalah 8. Sehingga titik potong kedua garis ini adalah di 8,12. Ketiga titik potong ini kita masukkan ke fungsi objektifnya, yaitu fx, y 10x ditambah 10.000x ditambah 15.000y, masing-masing ke tiga titik ini ya. Kita masukkan 20,0 sehingga kita peroleh Rp200.000. Sedangkan 8,12 kita peroleh hasil akhirnya adalah 260.000 ya. Di 0,50 per 3 kita peroleh hasil akhirnya adalah 250.000. Yang maksimum adalah di titik ini ya. Sehingga keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang tersebut adalah Rp260.000. Soal nomor 8. Seorang pedagang buah menjual dua jenis buah, yaitu mangga dan buah jeruk. Buah mangga ia beli dengan harga Rp12.000, sedangkan ia jualnya dengan harga Rp16.000. Berarti keuntungannya nanti adalah 16.000 dikurangi 12.000, yaitu 14.000 ya. Sedangkan buah jeruk ia beli dengan harga Rp9.000 per kilogram dan dijual dengan Rp12.000 per kilogram. Berarti keuntungannya nanti adalah 12.000 dikurangi 9.000, yaitu Rp3.000. Modal yang ia miliki adalah Rp1.800.000, sedangkan gerobaknya hanya mampu menampung 175 kg buah. Maka yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum yang dapat ia peroleh adalah, langkah awalnya adalah kita cari pertidaksamaannya. Kita rubah dulu mangga variabelnya menjadi variabel X, jeruk kita rubah variabelnya menjadi variabel Y. Gerobaknya hanya mampu menampung 175, berarti kita peroleh pertidaksamaan yang pertama adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 175 kg. Sedangkan buah mangga dibeli dengan 12.000, jeruknya 9.000 dengan modal Rp1.800.000, sehingga kita peroleh pertidaksamaannya yaitu 12.000x ditambah 9.000y kurang dari sama dengan Rp1.800.000, dengan syarat x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0, sehingga kita peroleh sistem pertidaksamaan yang ada 4 ini ya, 4 sistem pertidaksamaan. Keuntungan mangganya adalah Rp4.000, sedangkan keuntungan jeruknya adalah Rp3.000, sehingga fungsi objektifnya adalah 4.000x ditambah 3.000y. Sistem pertidaksamaan ini kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah kita menggambar grafiknya. Kita cari titik potong dengan sumbu X, kita peroleh 0,175 dan 175,0. Yang ini kita peroleh 0,200 dan 150,0. Kita gambar, karena kurang dari sama dengan, maka caranya ke bawah semua ya. Untuk ini kita peroleh titik pojoknya adalah 0,175, 150,0, dan di sini adalah 75,100 jika kita menggunakan skala ya. Jika kita tidak menggunakan skala yang tepat, kita bisa mencari dengan eliminasi. Kita eliminasi ini, X tambah Y kita rubah menjadi sama dengan 175 ya. Kita samakan Y nya, maka pertidaksamaan yang atas ini kita kalikan 3, sehingga kita peroleh 3X ditambah 3Y sama dengan 525. 4x tambah 3y sama dengan 600, sehingga kita peroleh x sama dengan 75. X nya sudah ketemu, kita akan mencari y nya. Kita masukkan ke persamaan yang pertama, kita substitusi x nya 75, maka y nya kita peroleh 100 ya, 175 dikurangi 75, sehingga titik potongnya adalah 75,100 sama dengan ini ya. Maka ketiga titik potongnya tersebut kita masukkan ke fungsi objektifnya.
Misalkan 0,175 kita masukkan ke fungsi objektifnya ini, X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 175, sehingga kita peroleh hasilnya adalah Rp525.000. Begitu juga untuk titik 150,0 dan 75,100. Maka di sini 525.000, 600.000, 600.000. Yang maksimum di mana? Di sini dan di sini ya. Maka keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang tersebut adalah Rp600.000. Soal nomor 9. Seorang penjahit memiliki 30 meter kain wol dan 20 meter kain katun. Ia akan membuat setelan jas dan rok untuk dijual, di mana satu setel jas memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain katun, sedangkan satu setel rok memerlukan 1 meter kain wol dan 2 meter kain katun. Berapa jenis jas dan rok yang harus dibuat agar mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya jika keuntungan satu setel jas adalah Rp50.000 dan keuntungan satu setel rok adalah Rp25.000. Maka langkah yang pertama kita mencari sistem pertidaksamaannya. Kita rubah dulu kain jasnya adalah sebagai variabel X dan Y-nya adalah sebagai pengganti variabel roknya ya. Di sini kita peroleh untuk satu jas adalah 3 meter wol dan untuk rok adalah 1 meter kain wol, di mana penjahit itu memiliki 300 meter wol, sehingga kita peroleh pertidaksamaan yang pertama adalah 3X ditambah 1Y atau Y kurang dari sama dengan 30 ya. Untuk yang kedua, perhatikan kain katun ini, maka kita peroleh X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20 ya, dengan syarat X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Dimana fungsi objektifnya dari keuntungan yang bisa diperoleh oleh penjahit itu, sehingga kita peroleh Fx, Y adalah 50.000 X ditambah 25.000 Y. Langkah selanjutnya kita gambar grafik dari sistem pertidaksamaan ini. Kita tentukan titik potongnya sehingga kita peroleh 0,30 dan 10,0. Di sini 0,10 dan 20,0. Kita gambar grafiknya sehingga menjadi seperti ini karena kurang dari ya, berarti hasilnya ke bawah semua. Dari sini 0,10 titik pojok-pojoknya, di sini 10,0. Langkah selanjutnya kita cari dengan eliminasi yang merupakan titik potong pertemuan dua garis ini ya. Kita samakan Y-nya. Berarti pertidaksamaan yang pertama kita kalikan 2, sehingga kita peroleh 6X ditambah 2Y sama dengan 60. Untuk mencari X dan Y-nya boleh pertidaksamaan ini kita rubah menjadi persamaan ya, dirubah menjadi sama dengan, sehingga kita peroleh 5X 40 sehingga X-nya adalah 8. X-nya sudah ketemu, kita akan mencari Y-nya ya. Kita masukkan ke persamaan yang pertama. X-nya kita ganti 8. Kita substitusi dengan 8. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 6, maka titik potongnya adalah 8,6. Masukkan ketiga titik potong tersebut. Masukkan ketiga titik potong tersebut ke dalam fungsi objektif 50.000 X ditambah 25.000 Y. Sehingga kita peroleh 0,10, kita masukkan X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 10, sehingga kita peroleh Rp250.000. Dan seterusnya, dimana keuntungan maksimumnya adalah di Rp550.000. Ya, jadi pertanyaannya berapa setelan jas dan rok? Karena di Rp550.000 ini berarti di 8,6, yang artinya setelan jas dan rok yang harus dibuat agar mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya adalah 8 jas dan 6 rok. Soal yang ke-10, perhatikan soal berikut ini. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari, yaitu tablet pertama dan tablet kedua. Di jenis pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B, sedangkan di jenis kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B.
Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan minimal 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet yang pertama adalah Rp4.000 per biji dan tablet jenis kedua adalah Rp8.000 per biji, maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari anak tersebut adalah: langkah yang pertama, kita mencari sistem peridaksamaannya. Kita rubah dulu menjadi variabel X dan Y. Tablet pertama kita rubah menjadi variabel X, tablet yang kedua kita rubah menjadi variabel Y. Perhatikan ini, sehingga kita peroleh ya, vitamin A ini minimal adalah 25 unit, sehingga kita peroleh 5X ditambah 10Y lebih besar sama dengan 25. Sedangkan untuk vitamin B nya kita peroleh 3X ditambah Y lebih besar sama dengan 5, dengan syarat X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Fungsi objektifnya kita peroleh dari sini, sehingga kita peroleh Fx, Y yaitu 4000X ditambah 8000Y. Peridaksamaan yang pertama ini bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 5 ya, sehingga kita peroleh sistem peridaksamaan yang sederhana menjadi ini. Langkah selanjutnya adalah kita menggambar sistem peridaksamaan dari soal tersebut. Maka kita cari titik potong-potong peridaksamaan ini dengan sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita peroleh ini ya. Kita gambar hasilnya ini. Hasilnya ke atas semua, beda dari soal-soal sebelumnya ya, karena tandanya adalah lebih besar sama dengan. Dari grafik ini kita peroleh titik pojok-pojoknya nanti ya. Untuk mencari pertemuan kedua garis ini, kita eliminasi ini ya. Kita samakan Y-nya, sehingga peridaksamaan yang kedua ini kita kalikan 2, sehingga kita peroleh ini, sehingga 5X sama dengan 5, X sama dengan 1. X-nya sudah ketemu, kita mencari Y-nya, kita masukkan ke persamaan yang ini ya. X-nya kita ganti 1, sehingga 2Y kita peroleh 4, Y sama dengan 2, sehingga titik potongnya adalah 1,2. Ini, sehingga kita peroleh titik pojok-pojok tersebut, kita masukkan titik pojok-pojok tersebut di fungsi objektifnya, kita peroleh ini. Minimumnya di mana? Di Rp20.000. Jadi pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari anak tersebut adalah Rp20.000. Demikian pembahasan 5 soal di latihan soal program ilmiah part 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.